Halo pemirsa, apa kabar? Portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini di mana indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan dan kembali meninggalkan level 6.900 pemirsa. Pasca dari rilis inflasi Amerika Serikat yang di atas ekspektasi tampaknya direspon negatif oleh para pelaku pasar di mana saham-saham perbankan big cap hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Namun yang menarik di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan beberapa saham masih mengalami penguatan terutama dari pertambangan batu bara ada Adaro pemirsa didukung dengan aksi buyback yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Sementara BRIS hari ini menguat di atas 12% setelah merilis kinerja mereka yang cukup baik di sepanjang tahun 2022. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval. Inilah IDX Session Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikutnya kami sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Masih ditutup di zona merah, namun kabar baiknya adalah pemirsa di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua, tampaknya indeks harga saham gabungan berhasil kembali menembus ke level 6.900-an. Di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 6.941.855. Di tengah tekanan yang terjadi, indeks harga saham gabungan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya dan sempat bergerak di zona hijau meskipun tidak berlangsung lama pemirsa di 6.946.034. Kemudian di sepanjang perdagangan hari ini mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua, IHSG lebih cenderung tertekan, bahkan di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.872.869. Sementara update penutupan di sesi kedua hari ini, IHSG kembali berhasil tembus di atas level 6.900-an, tepatnya di 6.914.538 dengan mengalami pelemahan lebih ke arah terbatas di penutupan sesi kedua hari ini di 0,39%. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi dari MNC 36 mengalami pelemahan di 0,90%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,45%. LQ45 tertekan cukup dalam di 0,74% dan ditutup di level 953.159. Kemudian bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini? Kesehatan satu-satunya sektor yang mengalami penguatan pemirsa di 0,20%. Teknologi hari ini tampaknya menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di 1,18%. Keuangan juga melemah di 0,97%, namun pelemahan yang terjadi di penutupan sesi kedua lebih ke arah terbatas karena di penutupan sesi pertama pada siang tadi, sektor keuangan melemah di atas 1% dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Kemudian kita beralih ke sektor lainnya, properti juga tertekan di 0,88%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang masih mengalami penguatan signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan pemirsa. Dari pertambangan ada batu bara, hari ini mengalami penguatan dan sudah kembali menembus ke level 2.900-an, tepatnya di 2.940. BRIS juga menguat signifikan dan sudah menembus di 1.600. Ini pasca rilis kinerja full year mereka di 2022. Sementara MDKA juga berbalik arah menguat di 4.660 dan Arto setelah mengalami tekanan yang cukup dalam, hari ini berbalik arah di 2.870. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Dari perbankan big cap, BBRI tertekan di 4.840, BMRI juga melemah di 10.150, BBCA ditutup di zona merah di 8.850, dan Goto juga melemah ditutup di level 118 dan tampaknya didominasi oleh saham-saham big cap yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dari update pasar domestik kita akan coba lihat data terakhir dari Bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat pemirsa. Di mana Nikkei melemah di 0,37% di 27.501,86, SCI melemah di 1,05% di 3.283,44, Kospi juga melemah cukup dalam di 1,53% di 2.427,90 dan Hang Seng juga melemah di atas 1%
persen pemirsa, di 1,52% di 20.793,45.